Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wandasari Eksanti, NIM P133742422020 dari kelas Kamomile, program studi D3 Kebidanan Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan terdiri atas 6 tahap. Tahap yang pertama adalah penurunan kepala ke pintu atas panggul atau descent. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan fleksi maksimal. Dan yang ketiga adalah gerakan paksi dalam atau gerakan rotasi dalam. Kemudian yang keempat yaitu gerakan ekstensi. Dan yang kelima adalah gerakan putaran paksi luar atau gerakan rotasi luar. Dan yang terakhir adalah gerakan ekspulsi. Mekanisme persalinan diawali dari penurunan kepala ke pintu atas panggul atau descent. Pada saat kepala turun ke pintu atas panggul, posisi sutura sagittalis adalah melintang. Posisi sutura sagittalis yang berada di antara simfisis pubis dan promontorium atau sejajar disebut dengan sinklitismus. Sedangkan pada sutura sagittalis yang posisinya mendekati dengan promontorium disebut dengan asinklitismus anterior. Sedangkan pada sutura sagittalis yang posisinya mendekati dengan simfisis pubis disebut asinklitismus posterior. Biasanya pada ibu primrigavidarum, penurunan kepala ke pintu atas panggul terjadi pada usia kehamilan 38 minggu. Sedangkan pada ibu multigravidarum, biasanya penurunan kepala ke pintu atas panggul akan terjadi bersamaan dengan saat persalinan. Posisi muka pada saat penurunan kepala ke pintu atas panggul yaitu menghadap ke samping, baik bisa ke samping kanan maupun ke samping kiri. Penurunan kepala ke pintu atas panggul disebabkan karena adanya kontraksi dari dinding rahim sehingga menyebabkan tekanan pada bokong bayi. Kemudian adanya tekanan pada cairan intrauterin dan kekuatan meneran ibu. Selain itu, ada kontraksi otot-otot abdominal dan melurusnya badan bayi, sehingga menyebabkan kepala bayi masuk ke pintu atas panggul. Ketika kepala akan memasuki H3, kepala akan mengadakan gerakan fleksi maksimal. Dari yang awalnya ubun-ubun besar ada di bagian paling bawah, kemudian kepala akan berputar sehingga ubun-ubun kecil berada di bagian paling terbawah. Gerakan ini terjadi karena adanya kontraksi dari atas atau dari rahim, tetapi bagian bawah itu ada tekanan dari serviks maupun dinding panggul. Kemudian setelah melewati H3 akan terjadi putaran paksi dalam, sehingga muka akan berada pada bagian paling bawah. Posisi terbawah yaitu pada muka bayi, sedangkan pada ubun-ubun mendekati simfisis pubis. Kemudian ubun-ubun kecil ini akan mencari tahanan yang paling kecil untuk lahirnya ubun-ubun besar. Pada H3 ini merupakan jalan lahir yang paling sempit. Dengan posisi muka yang berada di bagian terendah,
maka muka akan menyesuaikan dengan bagian yang ada di bawah atau di promontorium. Kemudian ubun-ubun kecil akan keluar. Kemudian kepala akan semakin keluar dan suboksiput akan mendekati ke simfisis pubis, sehingga suboksiput ini akan menjadi sumbu untuk jalan lahir dari ubun-ubun besar. Kemudian ubun-ubun kecil akan keluar atau lahir, dan setelah itu diikuti dengan ubun-ubun besar. Kemudian dilanjutkan dengan dahi, hidung, mulut, dan leher. Setelah itu akan ada gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi ini terjadi karena kepala menyesuaikan dengan bentuk dari os sacrum. Karena bentuk os sacrum itu ke atas, melengkung ke atas, maka kepala yang lahir akan ke arah depan ke atas. Setelah bayi melakukan gerakan ekstensi, bayi akan melakukan gerakan paksi luar atau gerakan rotasi luar. Gerakan rotasi luar untuk mencegah adanya lehernya melintir atau disebut dengan torsi pada leher bayi, sehingga bentuk muka bayi akan berada pada posisi di samping, baik di samping kanan atau bisa juga di samping kiri. Dan yang akan terjadi adalah kelahiran badan sampai dengan kelahiran kaki bayi. Kelahiran pada bahu depan akan curam ke bawah. Kemudian untuk melahirkan bahu belakang, yaitu dengan menarik ke atas. Dan akhirnya seluruh badan akan lahir. Demikian video mekanisme persalinan yang saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.